Pernah kepikiran nggak bahwa setiap kata yang keluar, setiap sentuhan yang terasa, bahkan kesan visual yang kita buat, sebenarnya punya daya tarik yang luar biasa buat buka pikiran orang lain? Nah, kita bakal bahas cara nangkep dan manfaatin pikiran sadar dan bawah sadar, ngupas program-program pikiran yang bentuk keputusan, dan jalan-jalan ke dunia seni komunikasi yang bisa bikin orang terpengaruh. Jadi siapin diri buat masuk ke labirin pikiran manusia. Kita mulai petualangan seru ini bareng-bareng. Halo, selamat datang di channel Baca Buku ini. Hari ini kita bakal bahas buku keren judulnya The Miracle of Hypnotic Persuasion. Nggak lain dan nggak bukan, tokoh di balik kehebohan buku ini adalah Idrus Putra. Nggak cuma sekadar bacaan biasa, ini adalah tentang menggali pikiran manusia. Dari lapisan sadar sampai bawah sadar, buka pintu rahasia komunikasi yang bisa bikin orang terpengaruh, bangun kepercayaan, dan eksplorasi potensi diri dalam satu perjalanan mendalam ke arah pengertian diri dan orang lain. Seru banget kan? Ayo kita bahas bareng. Jadi buku ini ngupas 4 bahasan keren. Pertama, kita bakal bahas tentang komunikasi bawah sadar. Kedua, menciptakan ketertarikan. Ketiga, membangun rasa percaya. Keempat, menyulut rasa percaya diri. Kita akan bahas satu persatu. Dalam petualangan menjelajah pikiran manusia, kita bakal jalan-jalan di labirin yang ngebentuk dasar setiap tindakan dan keputusan kita, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi pikiran sadar ini kayak penjaga pintu, ngefilter informasi yang boleh masuk ke pikiran bawah sadar kita. Sebenarnya, komunikasi yang efektif itu terjadi pas kita bisa ngerti dan manfaatin pikiran bawah sadar orang lain. Nah, pikiran bawah sadar ini punya peran penting banget dalam pengambilan keputusan dan perilaku orang. Cara buat bikin pikiran bawah sadar orang lain kepancing itu dengan bikin kesan visual yang kuat. Terus, unsur pendengaran dan perasaan juga penting. Ditambah pakai kata bayangkan, itu bisa bikin dampak luar biasa buat mengaktifkan pikiran bawah sadar dan bikin koneksinya lebih dalam. Penting juga, kita harus bikin orang merasa nyaman dan aman. Nah, ini bisa dicapai dengan nyelarasin komunikasi verbal dan nonverbal, misal ada orang dominan mendengar atau melihat. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Juga hindarin hal-hal yang bikin penolakan. Selain itu, bikin kesan positif di pikiran bawah sadar juga bisa berpengaruh buat ubah suasana hati dan kondisi mental lawan bicara. Pernah kepikiran nggak? Kenapa kata-kata bisa jadi begitu berpengaruh buat ubah pikiran dan tingkah laku kita? Di zaman sekarang yang penuh sama informasi dan komunikasi, manipulasi pikiran lewat bahasa itu kayak jadi seni sendiri. Manipulasi pikiran dalam konteks ini bisa dijelasin sebagai cara komunikasi persuasif buat nyampain dan nyelipin ide ke otak orang lain, bikin mereka ganti sudut pandang dan ngubah tingkah lakunya lewat trik bahasa atau linguistik. Manusia itu cenderung kasih makna dari setiap informasi yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Nah, kita tahu juga kalau orang suka ngeringkas, ngilangin, atau ngubah-ngubah info pas mereka ngomong. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa paham dan manfaatin daya magis kata-kata buat mempengaruhi pikiran orang lain? Gini, ada pola-pola kalimat yang bisa bikin manipulasi. Itu udah kayak senjata rahasia yang bisa buat masuk ke permainan logika lawan bicara. Misalnya, kalimat yang seolah-olah bisa baca pikiran, atau kalimat yang bikin mikir seakan punya banyak pilihan, bisa juga pakai kutipan dari tokoh terkenal. Semuanya itu bisa jadi alat efektif buat nyusun pesan persuasif. Dan jangan lupa, eksplorasi pihak ketiga, kayak public figure, juga bisa bawa pengaruh gede buat ngubah pikiran orang. Dalam dunia yang penuh drama hubungan antar manusia, bikin dan jaga rasa percaya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Panca indera nih, jadi kunci buat masuk ke dalam hati orang dan bangunin rasa percaya. Ketertarikan, itu cuma kesan orang terhadap ide atau diri kita. Tapi buat dapetin rasa percaya, kita mesti libatin total panca indera mereka. Mulai dari melihat, dengar, sampai ngerasain apa yang coba kita sampaikan. Selain itu, kredibilitas diri kita, kedekatan dengan lawan bicara, dan keandalan kita dalam memenuhi janji juga punya peran besar buat ngebangun kepercayaan orang terhadap kita. Nah, kalau udah sampai ke titik kepercayaan yang rusak, minta maaf dan janji perbaikan aja nggak cukup. Harus diiringi dengan tindakan nyata.
Kasih waktu buat emosi mereda, nggak usah buru-buru minta kepercayaan balik. Dan bantuan dari pihak ketiga juga bisa jadi strategi yang penting. Langkah konkret yang nunjukin keseriusan kita buat memperbaiki hubungan, itu jadi langkah yang nggak bisa dihindarin. Tanpa percaya diri, segala usaha buat komunikasi dan bangun hubungan jadi serasa kayak ngobrol sama dinding, nggak efektif. Perlu dipahami, kehilangan rasa percaya diri itu nggak disebabin karena kurang keberanian sejak lahir, tapi lebih karena mungkin ada sesuatu yang hilang karena peristiwa traumatis di masa lalu, yang mana ini bisa ngeracunin keyakinan diri kita. Nah, ini jadi petualangan kita nyari lagi kepercayaan yang terpendam, yang mungkin terkunci erat karena bekas luka masa lalu. Tapi, kayak petualangan seru lainnya, langkah pertama kita itu adalah nikmatin setiap prosesnya. Coba bayangin, kita lagi rebahan atau duduk dengan tenang, ngerasain setiap tarikan napas dan angin yang lewat. Dari sini, kita mulai perjalanan buat buka lagi rasa percaya diri yang tertutup dengan yakin bahwa setiap langkah bakal bawa kita lebih dekat sama kekuatan yang terpendam. Perubahan perilaku itu benar-benar dimulai dari pikiran sendiri. Bayangin aja kayak install program baru di komputer. Dengan bayangin dan resapi keadaan yang kita mau, kita bisa bikin memori baru, seolah kita udah nginstal versi baru dari diri kita yang lebih percaya diri. Komunikasi persuasif itu kayak seni, butuh pemahaman yang dalam tentang pikiran manusia. Dengan tahu tentang pikiran sadar dan bawah sadar, program-program pikiran dan pola kalimat yang bisa bikin orang terpengaruh, kita bisa bikin pesan-pesan yang ninggalin kesan yang nggak terlupakan di pikiran lawan bicara. Terima kasih. Sampai jumpa.